Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Hari ini kita bahas kebijakan perdagangan internasional terkait dengan tarif. Terutama ini pemblokiran tarif di negara kecil, yaitu negara yang tidak bisa mampu mempengaruhi harga dunia dan harus menerima apapun yang terjadi di pasar internasional atau sebagai price takers. Nah, kita coba analisis grafiknya. Ini ada 3 kurva, ada A yaitu pasar dunia. Oke, kemudian ada pasar domestik, misalkan Indonesia, dan pasar impor. Kita mulai dari pasar dunia, di mana keseimbangan harga terjadi di PW, hasil perpotongan antara permintaan dunia dan harga dunia. Nah, karena sebagai price taker, berarti domestik harus menerima apapun harga yang ada di dunia, yaitu sebesar PW. Nah, ketika PW berlaku di domestik, maka yang terjadi adalah permintaan akan lebih besar. Permintaan akan besar atau sebesar KID ini, karena ini kurva permintaan DD, permintaan domestik, sedangkan ini adalah penawaran domestik. Oke. Nah, saat harga PW sebesar itu, penawaran sebesar QS. Nah, berarti terjadi selisih atau kekurangan. Nah, inilah yang akan diimpor. Misalkan impornya sebesar M0. Maka kita tarik garis titik-titik ini sampai terbentuk titik-titik kurva yang di kurva C, yaitu di titik ini. Misalkan kita buat ini, kita tarik dengan harga PW dan sebesar M0. Kemudian pasar domestik atau negara tersebut memerlukan tarif. Tarifnya sebesar T, maka berarti harganya akan berubah naik menjadi PW per T gitu, PW per T. Maka yang terjadi adalah ketika harga naik, uh, uh, domestik akan menawarkan lebih banyak sekarang. QS-nya sebesar QS aksen, tapi permintaannya akan turun, gitu, akan turun menjadi QD aksen. Tapi karena masih ada selisih, maka ini tetap diimpor. Impornya sebesar misalkan M1, maka kita tarik garis lurus ke sini sampai kemudian ke bawah dan terpetakan di titik ini misalkan. Dengan harga PW per T, kemudian M-nya M1. Maka kalau dua titik ini ditarik garis lurus dari secara lurus, maka inilah yang kita akan hasilkan kurva permintaan di pasar impor, kurva impor di pasar impor. Oke. Nah, bagaimana kemudian dampak atau analisis keuntungan dan kerugian pemblokiran tarif? Maka kita bisa lihat bahwa teman-teman, kita hapus ini dulu. Maka kita bisa lihat bahwa surplus konsumen sebelum ada perdagangan adalah sebanyak ada B, ada C, D, E, dan F. Sedangkan surplus produksinya adalah tersisa G sebelum tarif. Kemudian setelah tarif diberlakukan nih, maka sekarang surplus konsumennya tinggal A, B saja. Gitu, tinggal A, B saja. Tinggal A dan B saja. Sedangkan C, D, E, F-nya hilang. C, D, E, F-nya hilang. Nah, hilang sebesar ini nih, min C, min D, min E, min F. Berarti jika ada tarif, maka seluruh konsumen rugi. Rugi sebesar ini nih. Sedangkan produsen sebelum ada tarif kan sebesar G. Nah, kemudian ketika ada tarif bertambah, yaitu ditambah C. Jadi surplus produksinya sekarang naik dengan ada tarif bagi produsen gitu. Jadi dia mendapatkan perubahan sebesar plus C. Dan pemerintah dengan adanya sebelum ada tarif tidak ada pendapatan, tapi setelah ada tarif ada pendapatan yang sebesar E. Nah, ini berarti kotak E inilah milik produsen, milik pemerintah, pendapatan dari pajak. Nah, kemana D dan F-nya? Yang jadi pertanyaan kan kemana D dan F? Itulah yang merupakan dead weight loss yang harus ditanggung karena negara tersebut melakukan tarif. Itulah kerugian bobot mati yang harus ditanggung karena negara tersebut melakukan tarif. Jadi secara umum total kesejahteraannya awalnya kan A, B, C, D, E, F, G. Setelah ada tarif tinggal A, B, C, E, G. Dan DF-nya hilang, dan inilah dead weight loss-nya. Saya pikir itulah dampak dari penolakan tarif kasus negara kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.